Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Setia. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, semangat beraktivitas, dan tentunya semoga diberikan kelancaran atas segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini, Senin 21 September 2020, Enji hadir untuk Mitra Setia dalam rangkaian acara dialog khusus bersama KPPN Kabupaten Pacitan. Seperti biasa, 2 minggu sekali kita akan mengadakan dialog. Setelah kemarin kita membahas tentang marketplace, sekarang kita akan membahas tentang menjangkau UMI atau ultra mikro melindungi dari dampak pandemi. Dan Mitra Setia, seperti biasa, Enji kalau dialog tentu nggak sendirian dong. Ada yang menemani di sini. Sudah hadir di studio ada Bu Ana Sariasih, Kepala KPPN Kabupaten Pacitan. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Mbak Enji. Kabar baik, kabar sehat Bu Ana? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Tidak bosan ya Bu Ana datang-datang ke sini? Enggak, terima kasih sekali Mbak. Siap, dan untuk yang kedua ini ada Mas Roy Lukman. Selamat pagi Mas Roy. Selamat pagi Mbak Enji. Ini baru pertama kali kayaknya datang ke pertama ini. Pengalaman pertama datang ke studio Radio Suara Pacitan. Mitra Setia, Mas Roy Lukman ini adalah manajer koperasi Mitra Duafa ya, Komida Cabang Pacitan. Pagi hari ini kita akan ngobrol seputar ultramikro. Apa sih ultramikro ini dan beberapa topik lainnya. Mitra Setia dapat bertanya. Barangkali masih bingung tentang ini dan itu, nanti bisa bertanya melalui WhatsApp di 081 335 335 444 atau juga bisa melalui SMS dengan nomor yang sama dan telepon di 883427. Nah, daripada bingung-bingung Bu Ana, ini untuk yang pertama kali pertanyaannya, apa sih ultra mikro itu? Ultra mikro itu sebenarnya sebutan ya. Untuk pelaku usaha yang dia itu sangat kecil gitu ya. Iya. Jadi kalau dulu kan istilahkan kalau zaman dulu itu ada mikro, UMKM kan usaha mikro, kecil, menengah. Nah, di bawah kecil itu ternyata ada yang lebih kecil lagi. Ada yang lebih kecil. Makanya dipakai istilah ultra mikro gitu. Oke, dan tadi juga kita ini temanya membahas tentang dampak pandemi terhadap usaha-usaha kecil menengah, bahkan ada yang lebih kecil lagi, Bu ya. Ini dampak pandemi terhadap UMKM ini sebenarnya seperti apa sih, Bu? Dampaknya ya kita mungkin kalau dalam realitas sehari-hari itu juga udah sedikit tahu ya dampaknya, bagaimana lesunya misalnya di pasar-pasar, di pusat jajan gitu ya. Nah, saat ini kalau melihat ukuran pertumbuhan di semester 2 ini, bahkan pertumbuhan ekonomi di semester 2 ini adalah minus 5,32 untuk Indonesia. Untuk Jawa Timur bahkan 5,44 minusnya. Artinya apa? Ketika tidak ada pertumbuhan, artinya aktivitas perekonomiannya juga sangat kurang dibanding melemah. Dan kalau kita lihat sebenarnya bukan hanya angka itu saja Mbak Enji, tapi di balik angka itu dengan melemahnya aktivitas ini artinya apa? Artinya bisa terjadi, sangat mungkin terjadi pengangguran yang meningkat. Karena apa? Ternyata UMKM ini menyerap tenaga kerja hampir di atas 97%. Itu UMKM sendiri ya Bu ya. Nah iya, dan UMKM ini kalau kontribusinya terhadap pertumbuhan yang saya ceritakan tadi itu mencapai di atas 60%. Makanya dengan ukuran bahwa pertumbuhan itu minus, itulah terjadi aktivitas yang sangat menurun dibanding tahun sebelumnya gitu. Oke, jadi untuk daerah Pacitan sendiri juga banyak ya Bu ya, ini yang terdampak, kemudian juga tidak tahu harus berbuat apa karena memang dampak pandemi ini juga luar biasa. Kemudian untuk respon kebijakan pemerintah ini seperti apa Bu untuk menangani hal ini? Responnya banyak ya, jadi kalau kita sebelumnya kalau kita lihat sama-sama krisis ya di 1998 kita itu juga kena krisis. Tapi kalau kita lihat waktu itu bahkan tidak berdampak gitu Mbak Enji ya ke UMKM. Kemudian kita juga krisis lagi di tahun 2010 ya. Itu juga
kurang berdampak gitu ya terhadap UMKM gitu. Nah, sekarang pada saat di 2020 ini banyak ya kalau kita sebelum membicarakan responnya itu misalnya Menkop mengatakan kalau rata-rata dengan survei itu 40% UMKM akan berhenti. Itu Menteri Menkop UMK ya, itu mengatakan seperti itu. Kemudian kalau Sandiaga Uno juga menyatakan bahwa UMKM saat ini babak belur gitu ya. Krisis ya, Bu ya. Karena krisis gitu. Bahkan ILO juga menyatakan 2/3 UMKM yang disurvei itu berhenti beroperasi. Itu ILO ya, buruh internasional ya. Nah, kemudian memang sih di sini ada mungkin beberapa yang tidak semuanya macet sih, seperti alat masker itu kan banyak ya naik gencar ya Bu ya. Gitu, ya. Gitu. Tapi alat kebersihan juga gencar, tapi kan secara total itu sangat berpengaruh ke yang tadi penurunan dibanding tahun lalu. Lainnya. Ya mungkin itu hanya seberapa aja Bu ya, hand sanitizer melonjak gitu ya Bu untuk kesehatan, tapi yang lainnya tentu berdampak. Ya. Nah, responnya itu nanti ada relaksasi kredit ya, ada relaksasi kredit, ada juga tambahan stimulus KUR, kemudian ada juga dana penempatan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan juga subsidi bunga. Itu ada, itu diberlakukan baik untuk kalau subsidi bunga itu untuk KUR maupun untuk non KUR. Nah, UMI ini termasuk non KUR ya Mbak ya. Oh iya. Jadi berarti berbeda ya Bu ya? Berbeda. Kalau KUR itu kan melalui bank peminjamannya. Kalau UMI ini adalah bahwa organisasi yang melaksanakan koordinator fundnya, koordinator dananya itu oleh BLU PIP, Pusat Investasi Pemerintah itu ya. Satu BLU di bawah Kementerian Keuangan. Nah, penyelenggaranya itu banyak untuk UMI ini. Ada Pegadaian, ada tadi BAF, kemudian ada PNM. PNM itu misalnya kalau di sini Mekar. Kalau BAF itu ya salah satunya koperasi, lewat koperasi ini tadi gitu. Nah, jadi sebenarnya responnya juga banyak. Bahkan respon terhadap kalau kita bicara ultramikro sendiri itu juga ada ya. Ultramikro sendiri responnya ya bahkan PIP itu misalnya ada bakti sosial juga ada. Ada bakti sosial. Kemudian ada juga pelatihan online shop. Kemudian ada relaksasi tadi ya, relaksasi terhadap pinjaman maupun penyediaan tambahan untuk debitur baru, memperluas jangkauan gitu Mbak. Dan juga subsidi bunga itu ada gitu. Nah gitu. Oke, tadi disinggung bahwa ini juga termasuk Komida tadi ya Bu ya. Sekarang ini giliran Mas Roy Lukman ini menjelaskan, mungkin barangkali Mitra Setia di rumah belum tahu nih sebenarnya apa sih Komida itu. Monggo, silakan. Ya, untuk Komida sendiri ini kepanjangannya dari Koperasi Mitra Duafa. Mungkin sebelumnya kami adalah Yayasan Mitra Duafa di tahun 2004. Kami mendirikan Koperasi Mitra Duafa itu di tahun 2005 di cabang pertama kami di Nanggur Aceh Darussalam. Untuk sampai saat ini alhamdulillah cabang kami kurang lebih ada sekitar 400 cabang se-Indonesia. Iya, termasuk di Kabupaten Pacitan kita mulai aktif di tahun 2015. Di 2015 kita mulai aktif masuk di Kabupaten Pacitan. Untuk saat ini alhamdulillah kurang lebih anggota atau debitur yang kami layani ada sekitar 1998 untuk sampai saat ini. Terus program seperti apa yang kami layani? Yang pertama, ini ada namanya pinjaman usaha. Ini yang digunakan fokus kepada usaha, dan kami tidak hanya memberikan pinjaman, akan tapi juga petugas lapang kami ini juga akan memberikan pendampingan, termasuk di Komida sendiri nanti ada namanya staf Komdev yang memang tujuannya untuk melakukan pelatihan kesehatan, pelatihan usaha, termasuk mungkin untuk anggota-anggota yang baru mau mulai usaha, kita coba memberikan inisiatif untuk pilihan-pilihan usaha yang bisa beliau jalankan, kan seperti itu. Terus untuk program yang lain ini nanti mengikuti setelah program ini berjalan, ada namanya biaya dana talangan pendidikan. Ini nanti pinjaman yang digunakan untuk pembayaran anak sekolah. Ini nanti prosesnya si ibu anggota atau si debitur ini nanti pengajuan kepada kami, dan kami akan menindaklanjutinya untuk pembayaran langsung transfer kepada pihak sekolahan.
Jadi nanti bukti transfer itu nanti digunakan sebagai bukti pembayaran anggota atau debitur kepada pihak lembaga sekolahan. Dan ini nanti untuk pendidikan ini nanti memang cukup berbeda dengan pinjaman usaha atau pinjaman umum tadi dari segi margin atau bagi hasilnya. Jadi akan lebih murah, lebih dari separuhnya, kan seperti itu. Begitu. Karena tujuannya untuk meningkatkan juga tingkat pendidikan anak anggota, karena kami pada saat pendataan sebelum menjadi debitur atau anggota itu kami juga melakukan pendataan menggunakan PPI, jadi Progress of Probability Index. Kita lihat nanti peningkatan kesejahteraan termasuk pendidikan anak anggota, terus nanti kesejahteraan si anggota. Jadi yang memang notabene anak anggota tersebut banyak, itu kita bantu memfasilitasi dengan cara seperti itu. Karena tidak semua anggota bisa membayar langsung kontan ke sekolahan. Jadi ini juga melalui tidak langsung oleh ibunya yang datang ke sekolah, tapi juga ada petugasnya. Iya, jadi nanti langsung kita pembayaran ke sekolahan. Oke. Kemudian untuk anggota yang bisa mendaftar itu ada persyaratankah atau memang di survei sendiri? Jadi prosesnya untuk saat ini, jadi kami nanti ketika memang ada yang menghubungi ataupun ketika kami mencoba menawarkan, kami melalui kumpulan PKK ataupun kumpulan RT, kita tetap melalui proses perizinan dulu dari mulai kelurahan, terus RW, RT. Dari situ biasanya kita sosialisasi di kumpulan PKK. Jadi beberapa syarat yang bisa masuk di Koperasi Mitra Duafa, karena memang yang kami layani ini ibu-ibu atau perempuan, karena memang tujuannya kita coba membantu untuk ibu-ibu ini supaya berdikari, jadi mempunyai penghasilan sendiri, bisa membantu perekonomian keluarga. Jadi walaupun memang usaha yang seperti Bu Ana sebutkan tadi jadi ultra mikro, jadi lebih kecil dari mikro. Jadi kita coba bantu kan seperti itu, supaya paling tidak walaupun memang tidak bekerja di luar rumah, masih bisa tetap melakukan kewajibannya sebagai istri, yaitu mungkin mengasuh anak, memasak dan yang lainnya. Paling tidak itu punya penghasilan yang bisa membantu keluarga. Ternyata juga banyak ya program-program yang dilakukan oleh Komida. Ini ibu-ibu mungkin yang mau bertanya, waduh ini kesempatan ya. Kesempatan mumpung ada Mas Roy Lukman di sini. Monggo untuk yang mau bertanya silahkan melalui WhatsApp atau juga SMS di 081 335 335 444 atau teleponnya di 883427. Kita rehat sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lugi Indartato, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan. Mewabahnya COVID-19 di Indonesia menjadi perhatian kita bersama, khususnya warga masyarakat Kabupaten Pacitan, wabil khusus PKK. Kami mengajak kepada seluruh tim penggerak PKK, baik kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan sampai dengan dasawisma. Lebih banyak tinggal di rumah, hindari keramaian atau kontak dengan orang banyak, cegah bersalaman. Tidak bersalaman bukan berarti tidak bersahabat, namun di saat seperti ini, tidak bersalaman akan lebih bermanfaat. Lakukan PHBS di lingkungan Anda dengan cara cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, makan makanan yang bergizi, minum yang banyak, dan kelola stres. Kami yakin seyakin-yakinnya, manakala kita bersama-sama mempunyai niat yang tulus dan ikhlas mencegah COVID-19, semua bisa kita lakukan dengan mudah. Makanan yang bergizi tidak harus beli di mana-mana. Manfaatkan apa yang ada di lingkungan Anda, karena kita punya. Jangan panic buying dengan memborong atau menimbun bahan pokok ataupun antiseptik, masker, dan lain sebagainya, karena perbuatan itu merugikan orang lain. Selalu bermunajat pada Allah SWT, karena segala sesuatu Allah yang menentukan. Berbakti pada orang tua merupakan syariat. Mengabdi di PKK bermanfaat untuk masyarakat. Ayo cegah COVID-19 dengan hati yang tulus ikhlas. Jangan panik. La ilaha illa anta. Subhanaka ini kuntum minat dolimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're listening to the best radio station in town. Suara Pacitan. 90,4 MHz Radio Suara Pacitan. Terima kasih untuk mitra setia yang sudah berkirim WhatsApp dan juga SMS ya. Ini nampaknya Bu Ana dan Mas Roy banyak sekali yang tertarik dengan tema kita pagi hari ini.
Dan ini ada beberapa yang sudah masuk, saya bacakan langsung ya. Yang pertama untuk pertanyaan untuk Mas Roy, ini dari Ainur Arjosari. Bagi koperasi seperti yang dikelola Mas Roy, bagaimana dampak langsung yang dirasakan setelah pandemi? Lalu apa tantangan yang dihadapi untuk membuat anggota menjadi mandiri? Menarik ini Mas Roy. Monggo, langsung. Ya, jadi untuk dampaknya yang pertama seperti yang Bu Ana tadi sampaikan, beberapa dari anggota atau yang debitur yang ultra mikro ini cukup berdampak dengan usahanya. Yang mungkin sebelumnya usaha tersebut misalkan jualan di kantin sekolahan dan terpaksa akhirnya harus berhenti karena sekolahnya sekarang prosesnya online daring. Akhirnya mau tidak mau ibu anggota tersebut atau debitur tersebut harus mencari usaha lain, alternatif lain. Dan kami di situ bertugas untuk menyarankan ataupun coba membantu dengan sedikit mungkin ngobrol. Ya walaupun sedikit saja ngobrol, insya Allah kan bisa paling tidak membantu motivasi dan memberikan dorongan kepada anggota tersebut. Dan kami coba juga mengkomunikasikan kepada staf Komdev untuk bisa membantu, mungkin karena memang di bidangnya, jadi nanti membantu untuk masalah nanti seperti apa usaha yang cocok dengan ibunya, dengan market saat ini seperti apa. Dan beberapa untuk anggota yang memang sebelumnya ini usahanya tidak berjalan, ada beberapa yang beralih ke masker, ke jualan hand sanitizer yang sedangin saat ini ya. Oke. Kemudian untuk tantangannya nih Mas buat ibu-ibu mungkin bagaimana sih caranya buat ibu-ibu lebih mandiri tadi yang dikatakan Mbak Ainur ini ya. Ada tantangan tersendiri kah? Yang pertama tantangannya ini apa ya, untuk memberikan rasa percaya diri terlebih dahulu kepada ibu tersebut, karena beberapa ibu-ibu ini masih punya rasa takut. Ini nanti nggak bisa lah, ini nanti saya bagi waktunya seperti apa, saya harus ngurus keluarga, saya harus menjalankan tugas saya sebagai ibu rumah tangga. Itu yang harus pertama mungkin, jadi memberikan keyakinan dulu kepada ibunya. Terus dari situ nanti coba perlahan gitu kan, ketika memang baru mau mulai usahanya, ketika memang sudah berjalan usaha, biasanya kita motivasi memberikan contoh dari debitur lain yang memang awalnya seperti ibu tersebut, dan akhirnya sekarang usahanya memang sudah berkembang dari ultra mikro menjadi usaha yang mikro. Oke, berarti ada motivasi ya, biar ibunya ini semangat. Nah ya, kemudian untuk pertanyaan kedua ini dari Mbak atau Ibu Arini dari Pringkuku. Salah satu kondisi UMKM di Indonesia adalah faktor belum didukungnya iklim usaha yang baik. Nah, apakah generasi milenial yang disebut sebagai generasi yang mendominasi era masa kini juga akan memegang peranan besar dalam membuat keadaan iklim usaha di Indonesia menjadi lebih baik? Mungkin Bu Ana. Ya, terima kasih. Saya kira akan memegang ya ke depan itu, bahkan generasi-generasi ini yang ke depan memang akan memegang peranan di dalam UMKM. Nah, sebenarnya di Indonesia juga memang bukan Menteri Keuangan langsung yang menangani Mbak Enji, tapi ada banyak kegiatan-kegiatan yang membina para startup. Ya, para startup ini banyak sekali dibina. Biasanya ini di Kementerian Ekonomi Kreatif gitu ya. Nih bahkan banyak juga Pemda-pemda yang mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya pernah ya sebelum di Pacitan, saya di Jawa Barat, kami juga bekerja sama dengan Pemda dan juga dengan Blibli. Itu dalam rangka, saya lupa ya, kegiatan startup yang dia itu 1 tahun sekali. Dan itu salah satu contohnya adalah bahwa dia itu yang masuk di situ itu adalah yang memang dia sudah punya produk sendiri Mbak Enji. Jadi nggak dari awal ya Bu ya? Jadi dia itu memang sudah punya produk yang dia itu mengikutkan di kegiatan itu, nanti diseleksi apakah dia pantas apa enggak, dan ini didampingi terus. Salah satu contoh di Jawa Barat itu jengkol. Jadi ada anak yang dia itu sudah selesai sekolah gitu, berpikir kok bapaknya itu cuman buruh jengkol gitu ya, metikin jengkol itu untuk apa, akhirnya dia bikin keripik dan dibimbing dengan saat itu ya kalau saya sebutkan itu salah satunya itu ya Blibli itu ya, dan sekarang itu
banyak gitu loh, omsetnya Banyak kemarin banget. sangat besar gitu, dan kemasannya juga udah sangat bagus gitu. Jadi banyak sebenarnya pembinaan terkait startup ini. Oke, apalagi kalau di Pacitan mungkin juga Di Pacitan juga saya lihat, walaupun saya belum lama di sini ya, iya. dan belum lama terus kena pandemi gitu ya. Tapi saya lihat kemarin waktu di Plut itu juga ada ya pembinaan startup itu, bahkan berapa lama itu ada waktu beberapa bulan yang lalu ya. Saya kira juga cukup pembinaannya cukup bagus, dan saya lihat juga di program-program dari dinas sini ya, dinas UMK maupun di pendidikannya sendiri juga cukup bagus gitu ya. Saya lihat SMK, SMA itu juga udah menghasilkan barang-barang yang produk-produk yang cukup bagus. Itu juga salah satu wujud dari pembinaan ke depan gitu. Oke, jadi itu milenial tadi juga perannya sangat besar sekali ya Iya, Bu ya. iya. Kalau sekarang kita lihat juga banyak yang produk-produk yang dihasilkan juga oleh milenial. Kita tahu di shelter-shelter Iya, betul. UMKM juga banyak sekali anak-anak mudanya. Nah, kembali ke topik tadi Bu, ini untuk pembiayaan UMI tadi sudah dijelaskan ya, untuk PIP tadi sebagai koordinat fund pembiayaan UMI ini bisa dijelaskan lagi Bu seperti apa? Jadi PIP itu adalah satu, tadi sudah saya sebutkan ya, satu BLU di bawah Menteri Keuangan yang dia itu menjalankan program pembiayaan ultramikro ini dengan melalui mengkoordinator dana dan kemudian menghimpun dan menyalurkan. Oke. Jadi kalau dana PIP ini Mbak itu kebanyakan dari APBN maupun ada yang kerjasama dengan APBD. Jadi ada daerah-daerah yang merasa bahwa saya ingin ultramikronya banyak di sini dong gitu kan. Nah akhirnya dia kerjasama dengan istilahnya sharing ya. Ada kalau di luar Jawa itu misalnya satu Pemda 1M, maka dia PIP akan komitmen menyalurkan di situ 10M gitu. Nah itu salah satu contohnya gitu. Nah di PIP ini dana ini dana yang dari APBN maupun dari kerjasama ini itu kemudian disalurkan. Nah dalam penyaluran itu melalui yang 3 tadi Mbak. Jadi UMI itu bisa diakses melalui tadi Bahana ya. Bahana itu koperasi-koperasi. Kalau di sini ada koperasi Komida, ada koperasi KSP Pangestu yang saat ini. Kemudian juga melalui PNN Mekar, ini bisa. Dan yang terakhir itu adalah kreasi UMI itu lewat Pegadaian. Nah, perbedaan 3 penyalur itu adalah bahwa sebenarnya semua itu tidak boleh ada agunan. Tapi kalau di Pegadaian itu ada semacam titip apa ya namanya, kayak STNK, walaupun secara uangnya, secara nilainya gitu, itu mungkin motor udah lama gitu ya, tapi untuk menjaga komitmen dia menaruh STNK misalnya. Tapi kalau di Mekar maupun di koperasi ini tidak. Tidak seperti itu. Ya, dan PIP ini mensyaratkan untuk penyalurnya itu harus ada pendampingan. Makanya kalau misalnya KUR itu dulu itu sudah harus berapa bulan usaha ya. Kalau sekarang karena masa pandemi direlaksasi. Boleh orang yang punya kena PHK langsung pinjam boleh gitu ya. Nah, kalau UMI itu memang dari awal boleh, mereka belum punya usaha boleh, tapi dia tergabung di kelompok. Nah, makanya kalau di Mekar maupun di di koperasi ini biasanya dikelompokkan. Dalam satu kelompok itu 7 sampai 10 orang gitu ya Mas. Nah disitulah dibina. Nah itu memungkinkan bagi yang tadi termasuk yang startup mau masuk itu boleh di situ. Karena nanti bisa ada pendampingan, bisa sharing-sharing sehingga bisa jalan gitu. Oke, ini berarti kesempatan juga nih di kala pandemi seperti ini untuk bergabung ya Bu ya. Iya. Apakah untuk mitra setia di rumah ini barangkali ada yang bergabung langsung datang ke koperasi atau seperti apa Bu? Ya. Apa sudah dijaring terlebih dahulu untuk anggota-anggotanya? Ya jadi untuk penyaluran ini bisa ya. Nanti kalau misalnya di koperasi mau jaring juga silahkan gitu ya. Tapi secara prinsip itu bisa ke 3 tempat tadi. Bisa ke Pegadaian langsung atau bisa menghubungi koperasinya atau mekarnya itu bisa. Tapi kalau mekar dan koperasi itu kelompok ya. Harus berkelompok. Kalau Pegadaian sih bisa individu bisa gitu. Oke, ini berarti ini termasuk dari respon PIP tadi ya Bu ya.
terhadap pandemi ini? Iya, kalau respon PIP sendiri itu kan normalnya. Kalau respon PIP itu sendiri terhadap pandemi, itu sebenarnya ada relaksasi terhadap angsuran pokoknya. Itu ada. Kemudian juga membantu untuk mendapatkan subsidi bunga. Karena di pemerintah itu salah satu program PEN ini adalah relaksasi subsidi bunga. Nah ini kalau untuk yang ultramikro ini bahkan bisa mencapai 25% gitu ya. Nah ini mungkin nanti kalau di sini gitu ya prakteknya seperti apa gitu. Kalau itu kan kebijakannya ya Iya. di PNK 85 itu Mbak Iya, Enci. bisa jadi praktiknya nanti Seperti apa gitu ya. baik. Ini kembali ke pendengar, ada dari Mbak Rukiah atau Bu Rukiah dari Sedeng ya. Ini bertanya, agar UMKM tetap bisa bertahan, apakah harus ada perubahan bagi pelaku usaha untuk melakukan digitalisasi usaha? Ya mungkin digitalisasi usaha mungkin saat ini ya pertama memang tergantung usaha. Tapi sebagian besar karena kita juga sudah ke era modern ya, Bu. modern 4.0 ya. Iya. Mau nggak mau yang dia itu menggunakan era digitalisasi jangkauannya lebih luas gitu kan Mbak. Betul. Ini juga untuk diri sendiri dong. Kalau misalkan beralih ke digitalisasi juga tentu sasaran pasarnya juga lebih luas. Betul. Dan PIP sendiri pernah mengadakan pelatihan ya Umiko online, ini juga pernah ada Mbak. Gitu. Oke. Nah untuk mungkin Bu Rukiah ini di setting ya, mungkin usahanya apa bisa dipromosikan sendiri. Sekarang ini platform juga banyak, kemudian untuk melalui WhatsApp saja itu betul. juga sangat bisa dari WA ke WA gitu ya Bu ya. Betul, iya. Oke, kemudian ada lagi dari Bapak Sumarni di Kebon bertanya, salah satu respon kebijakan pemerintah bagi UMKM yaitu stimulus ekonomi berupa penundaan atau pengurangan pajak yang diharapkan bisa mengurangi beban mereka. Apakah menurut Bapak ini kebijakan efektif? Ini dari Pak Sumarni di Kebon ya. Monggo. Iya. Jadi tadi kan kondisinya UMKM ini banyak yang kurang bagus gitu ya. Bahkan ada pengurangan tenaga kerja dan sebagainya. Ada juga sebagian yang terhenti tapi dia itu kan harus membayar biaya-biayanya ya Mbak ya. Makanya salah satunya itu adalah subsidi pajak tadi supaya pajaknya bisa tidak sebesar pada waktu normal gitu. Nah diharapkan dengan membayar pajaknya dikurangi itu akan menambahkan modal dan bisa membayar kewajiban-kewajiban pokoknya gitu. Oke, begitu ya untuk Pak Sumarni. Terima kasih sudah bertanya. Ini responnya bagus sekali Bu, banyak yang Alhamdulillah bertanya. Kemudian kembali ke Mas Roy ini tentang Komida. Ini untuk anggota-anggota yang sudah masuk, apakah ada batasan waktu tertentu untuk dibimbing begitu? Atau ini juga langsung sampai nanti begitu? Ya, kalau untuk Komida sendiri kita tidak ada batasan, Mbak. Jadi mungkin di beberapa lembaga yang lain itu kan mungkin ada beberapa batasan usia dan yang lainnya. Sedangkan ketika kami melihatnya, yang pertama ketika memang anggota tersebut masih produktif, masih usaha dan membutuhkan pendampingan modal usaha termasuk pendampingan usahanya, tentu kami akan masih tetap melayani. Bahkan kami ada anggota yang memang usianya ini sudah cukup sepuh gitu kan, udah cukup sepuh, cuman memang masih produksi tempe gitu kan. Dan jadi masih bisa ya? Masih bisa kayak gitu, jadi nggak ada batasannya. Oke, kemudian nanti untuk program ini sendiri, misalkan satu anggota sudah masuk, ini apakah bimbingannya langsung atau nanti juga ada kelompok-kelompoknya begitu, atau sendiri-sendiri, individu? Kalau kita sistemnya kelompok Mbak. Jadi nanti misalkan mau pembentukan itu minimal harus berkelompok 8 orang. Jadi yang pertama kita sekalian untuk memberikan materi ataupun kita pendampingan ketika langsung kepada anggota itu melalui kelompok. Yang kedua kita juga melakukan kunjungan. Jadi kita melakukan kunjungan usaha, monitoring ketika memang nanti ada kendala dari anggota yang mungkin tidak kurang enak ketika menyampaikan di kelompok, itu biasanya menyampaikan nanti langsung pas kita kunjungan. Oke. Jadi kalau mungkin sungkan ya, iya benar. Pas berkelompok ada yang ingin ditanyakan atau ada keluhan begitu, bisa nih langsung monitoring di tempat, bisa bertanya kepada petugasnya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi
Bapak Ibu narasumber, nama saya Sunanto di Kebun Agung. Saya punya usaha kuliner kecil-kecilan. Alhamdulillah tetap bertahan meskipun terkena dampak COVID ya. Penurunan memang terasa sekali. Oh iya, tadi kabarnya ada kredit dengan bunga rendah. Bagaimana cara mendapatkannya? Dari Pak Sunanto di Kebun Agung. Ya, jadi tadi ya pilihannya itu kalau saat ini itu ada tadi bisa kayak seperti Umi ini nanti bunganya berapa ya bisa itu ya. Ada juga sebenarnya kalau wilayahnya terjangkau bank itu saat ini sebenarnya dengan adanya pandemi ini juga ada kredit namanya SUMI, super mikro. Super mikro. Ini bagian dari KUR nih Mbak. Kalau yang ini kan ultra mikro ini bukan KUR Bukan ya, KUR. non KUR ya. Nah kalau SUMI ini adalah juga sama ya pinjaman 0 sampai dengan 10 juta maksimal. Oke. Itu, nah ini penyalurnya adalah bank. Kalau di sini ya ada BRI, BNI, Mandiri itu menyalurkan gitu ya. Nah itu untuk saat ini memang diberikan subsidi bunga sampai dengan Desember itu jadi kalau KUR ini pada saat normal itu subsidinya adalah 13% ya Mbak ya. Jadi bunganya 6% jatuhnya. Kemudian sekarang ini ditambah lagi sehingga sampai dengan Desember itu 0%. Tapi nanti di 2021 dia akan kembali ke 6%. 6% itu posisinya sudah disubsidi. Jadi kalau karena itu program pemerintah dia sudah disubsidi, berbeda dengan kalau pinjaman yang murni dari banknya. Kalau murni dari bank mungkin saat ini bisa 9%, 19% gitu loh Mbak. Dengan disubsidi itu maka menjadi 6% gitu. Oke. Untuk kemarin juga banyak subsidi-subsidi yang masuk nih, Bu Ana, dari mungkin untuk pelaku UMKM. Ini kan banyak sekali yang bisa istilahnya dimasuki atau bisa bantuan-bantuan seperti bantuan itu. bagi pelaku usaha juga ada ya. Apakah untuk masyarakat ini bisa mengambil bantuan-bantuan itu dalam jumlah lebih dari satu? Misalkan ini sudah masuk A, kemudian pengen lagi masuk ke B, seperti itu? Atau ada syarat-syarat tertentu? Kemarin untuk yang seperti usaha yang kemarin 2,4 juta untuk per orangnya. Kalau yang itu persyaratannya adalah memiliki NIK, kemudian memiliki usaha mikro, bukan pegawai ya, kemudian juga tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan KUR. Jadi tidak boleh dia mengajukan bantuan usaha tapi dia juga mengajukan kredit KUR gitu ya. Sedangkan Umi sendiri juga persyaratannya adalah dia tidak menerima KUR gitu. Jadi kalau sudah ngambil Umi ya nggak bisa ngambil KUR gitu. Itu Mbak. Oke. Kemudian untuk Mas Roy ini untuk ibu-ibu yang mau mendaftar ini juga kalau misalkan sudah mendapatkan bantuan dari UMKM, mungkin yang kemarin sudah daftar untuk di koperasi, apa masih bisa masuk ke bimbingan ini, Komida? Untuk sementara ini sampai saat ini belum ada Mbak. Jadi ketika yang memang sudah mendapatkan bantuan dan bergabung itu belum ada. Cuman untuk kedepannya ketika nanti memang mendapatkan bantuan tersebut, kami rasa nanti beberapa saat setelah itu baru kami bisa melayani sambil nanti pendampingan mungkin. Oke, jadi nanti masih ada tahapan ya untuk yang sudah mendapatkan bantuan, berarti harus memaksimalkan apa yang sudah didapat untuk keperluan-keperluan yang sebenar-benarnya. Jadi usahanya bisa maju lagi, bisa normal kembali dikala seperti pandemi saat ini. Untuk mitra setia yang ingin bergabung untuk menanyakan tema kita pagi hari ini, masih ada kurang lebih 15 menit ke depan di 081335335444 untuk SMS dan WhatsApp-nya, atau juga bisa telepon melalui 883427. Kita rehat sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Saya Rahmat Dwianto, juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Pacitan. Dalam rangka mencegah penularan, diimbau pada masyarakat untuk mulai saat ini menggunakan masker ketika
keluar rumah atau mengadakan interaksi sosial di masyarakat. Contohnya kita pergi ke toko, kita pergi ke warung. Dengan menggunakan masker ini diharapkan kita bisa menekan angka penularan. Masker yang digunakan cukup dari masker kain. Jangan berlomba-lomba mencari masker hijau karena masker bedah tersebut diutamakan untuk petugas medis atau petugas kesehatan. Sehingga kepada masyarakat diharapkan untuk mandiri menggunakan masker ataupun mau buat sendiri silakan. Yang penting daerah hidung sama mulut terlindungi dari kemungkinan tertularnya virus COVID-19 ini. Demikian, terima kasih. Anaknya ketemu jodoh, kok ya pas kahanan koyo ngene yo, Pak. Acarane sak perlu wae to, Bu. Tur kudu tetep ngugemi protokol kesehatan. Matuk, Pak, akad nikah sing penting sah. Nah. Timbang niate seneng ning dadi senep. Aturane wis cetha to, Bu. Perbup 57 tahun 2020 ngumpulke wong 10 luwe kudu entuk izin saka gugus tugas. Aturan kuwi jatah apik to, Pak, supaya corona ndang iso diatasi. Mula awake dhewe kudu patuh. Ben sluman, Mm-mm. slumun, slamet. Adaptasi kenormalan baru, kita semua dituntut untuk melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan yang ketiga, menjaga jarak ketika kita berinteraksi sosial. Tetap hindari kerumunan. Saya Rahmat Dwianto, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Pacitan. Disampaikan LPPL Suara Pacitan.